CD ke-10. Selamat datang di hari ke-10. Saya sungguh kagum. Anda sudah sampai di CD ke-10. Anda merupakan orang yang sangat jarang, lebih jarang lagi. Karena Anda sudah take action, follow up terus, sampai ke hari ke-10. Saya benar-benar, sekali lagi, sangat kagum. Sungguh merupakan kebahagiaan bagi saya sendiri ketika tahu Anda sampai di hari ke-10 ini. Sampailah kita ke CD, bagaimana menciptakan kebiasaan pemenang. Pertama, kita membentuk kebiasaan. Akhirnya, kebiasaan membentuk kita. Kumpulan dari pikiran dan perasaan kita akan menjadi tindakan dan ucapan. Kumpulan dari tindakan dan ucapan kita akan menjadi kebiasaan. Kumpulan dari kebiasaan kita akan menjadi nasib kita. Di dalam seminar, saya seringkali menunjukkan uang 100 US dollar. Mata uang yang terbesar dalam denominasi US dollar. Di situ ada gambar seseorang. Kalau Anda pernah lihat, silahkan. Kalau Anda punya 100 dolar, kalau tidak ada silahkan cari. Di sana ada satu gambar orang. Saya tanya, gambar siapakah ini? Kenapa orang begitu pentingnya ditaruh sebagai gambar di mata uang yang paling besar di uang US dollar? Apakah dia George Washington yang membuat Amerika merdeka, atau Abraham Lincoln, atau Thomas Jefferson, atau siapa dia? Kenapa kok orang ini begitu pentingnya? Banyak sekali yang tidak bisa menebak. Tenang saja, karena bukan hanya orang Indonesia, orang Amerika pun seringkali kok ditunjukin mata uangnya 100 US dollar, seringkali mereka tidak tahu siapa yang ada di dalam gambar uang US dollar 100 tadi. Ternyata orang ini bukan presiden. Bahkan banyak sekali presiden hanya di mata uang 1 dolar, 5 dolar, 20 dolar, maksimum 50 dolar. Orang ini adalah anak ke-15 dari 17 bersaudara, dari keluarga yang miskin, pembuat lilin dan sabun, hanya bersekolah 2 tahun saja. Beliau hidup dari tahun 1706 dan meninggal di tahun 1790. Orang yang miskin dan hanya sekolah 2 tahun ini, kenapa bisa begitu menjadi hebatnya? Karena dia mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang sangat mengagumkan. Dia mempunyai kebiasaan setiap bangun pagi, dia doa yang sama setiap pagi selama 50 tahun. Sampai dia meninggal. Doanya adalah, "Oh Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pemurah, Pembimbing yang Maha Pengampun, kumohon karunia kebijaksanaan-Mu, agar kutemukan minat sejatiku. Kumohon teguhkan tekadku untuk menjalankan kebijaksanaan-Mu. Kumohon terimalah pelayananku bagi anak-anak-Mu yang lain, sebagai satu-satunya balasanku atas kelimpahan berkat-Mu yang tak pernah henti." Kemudian, selain doa setiap pagi yang sama selama 50 tahun, setiap pagi dia memulai harinya dengan bertanya kepada diri sendiri, perbuatan baik apa yang dapat kulakukan hari ini? Pertanyaan inilah yang mengawali hidupnya, akibatnya dia fokus ke arah yang baik adanya. Saya ulangi, perbuatan baik apa yang dapat kulakukan hari ini? Otomatis otaknya akan fokus mencari apa yang bisa saya berbuat baik. Berbuat baik apa saya bisa lakukan hari ini? Ini selalu dia tanya kepada diri sendiri. Kemudian, dia mempunyai kebiasaan menutup harinya dengan bertanya lagi kepada dirinya, perbuatan baik apa yang telah kulakukan hari ini? Kemudian, orang ini masih punya
kebiasaan, yaitu apa? Dia mengambil 12 perbuatan luhur yang harus dia lakukan dan menuliskan di notes serta membacanya setiap hari supaya selalu diingat dan akhirnya terwujud dalam tindakan dan ucapannya, demikian sehingga tindakan dan ucapannya menjadi kebiasaan dan kebiasaannya menjadi nasibnya. Orang ini adalah namanya Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, kalau Anda pernah sekolah di zaman SD, SMP, atau SMA, penemu penangkal petir, ya dia termasuk orang yang sangat disegani dan sangat dihormatin, mungkin lebih dari George Washington sendiri, yang menjadi presiden pertama di Amerika, karena wajahnya terbukti ditaruh di mata uang yang paling besar di Amerika sana. Dia termasuk orang yang memberi landasan negara di Amerika Serikat, negosiator ulung, meletakkan landasan hak-hak asasi manusia di Amerika. Ternyata orang yang tidak lulus sekolah apapun, dia mempunyai kebiasaan yang terus belajar dan terus belajar, serta mempunyai kebiasaan-kebiasaan luhur yang dibiasakan setiap hari dan dilakukan setiap hari. Dan akhirnya kebiasaan tadi membentuk nasibnya, bukan hanya nasibnya, nasib bangsanya. Ini satu hal yang sangat-sangat luar biasa dahsyat. Kenapa tidak? Ketika saya melihat kebiasaan-kebiasaan dari para guru saya, misalnya Jim Rohn meneliti dan akhirnya dia juga punya kebiasaan yang sama, kebiasaan membaca buku. Dikatakan bahwa every leader is a reader. Semua pemimpin adalah jago baca dan senang baca. Bahkan ketika koleksi buku, Jim Rohn adalah guru dari Anthony Robbins, dia mengatakan, dia melakukan survei. Ternyata rumah di Amerika yang harganya lebih dari 250.000 US atau sekitar 2,5 miliar rupiah selalu ada perpustakaannya. Berarti itu adalah salah satu kebiasaan. Bisa jadi dia kaya kemudian dia baru buat perpustakaan, bisa jadi karena dia suka baca akhirnya dia jadi kaya. Kemudian saya juga ingat kebiasaan-kebiasaan dari Anthony Robbins. Ketika bangun, dia selalu tanya kepada dirinya sendiri, apa yang saya syukurin hari ini? Terus kemudian dia tanya, siapa yang mencintai saya? Siapa yang saya cintai? Perbuatan kecil apa yang kalau saya lakukan bisa mengarah ke arah impian saya dan merubah hidup saya? Yang harus saya lakukan hari ini. Kemudian ketika saya ikut seminar-seminar dari para guru-guru yang sangat-sangat dahsyat di luar negeri, baca banyak buku, kemudian saya juga punya kebiasaan. Saya punya kebiasaan begitu bangun tidur, langsung saya sebelum buka mata, langsung tersenyum, tarik nafas panjang-panjang, kemudian ngolet ke atas, seperti dalam CD sebelumnya yang saya ceritakan kepada Anda. Ketika saya ngolet dan senyum, dan kemudian masih mata tertutup, kemudian saya ngolet ke atas, tarik nafas, kemudian saya lepaskan, oh yes. Kemudian saya tarik nafas lagi dengan tersenyum lebar-lebar, dengan mata masih tertutup, saya ngolet lagi. Kemudian saya ucapkan terima kasih Tuhan, oh yes. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada istri saya ucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri. Kemudian saya doa, terima kasih Tuhan atas kebijaksanaan-Mu, atas kesehatan yang telah Kau berikan, atas keluarga harmonis yang telah Kau lindungi dan Kau bimbing, dan kemudian juga atas kekayaan yang sudah Kau berikan berlimpah, dan keceriaan yang telah menjadi kebiasaan. Hamba-Mu berjanji untuk membuatnya berlimpah sehingga berarti untuk orang yang banyak. Doa saya yang versi singkat, terima kasih Tuhan atas kebijaksanaan, kesehatan, keluarga yang harmonis, kekayaan, serta keceriaan yang telah Kau berikan. Buatlah hamba-Mu mampu sehingga berlimpah dan berarti untuk orang banyak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa yang singkat yang saya ulangi bertahun-tahun setiap pagi dan setiap pagi. Ketika saya membaca kisah hidupnya Benjamin Franklin, wow, hampir mirip gitu ya. Saya bilang, wow, itu menyentuh hati. Kemudian mulai dibimbing dengan hari ini, apa yang saya bisa lakukan untuk mengarah ke arah goal saya, apa yang saya syukurin hari ini, mendadak saya feel good, dan kemudian saya mengambil langkah-langkah menuju ke arah impian saya. Kemudian, kalau saya lihat Anthony Robbins juga mempunyai satu yang namanya incantation. Maksudnya apa? Incantation adalah, kalau versi saya, yaitu in, berarti memasukkan, can, bisa, station, ke dalam station.
incantation, memasukkan bisa ke dalam diri kita. Biasanya Anton Robin sebelum makan siang, dia melakukan incantation. Entah berapa menit dia selalu ngomong, all I need is within me now. All I need is within me now. All I need is within me now. Nah, sedangkan saya sendiri, saya juga mempunyai incantation yang membuat saya jadi lebih baik. Tiap hari, tambah sehat, tambah kuat, tambah kaya. Tiap hari, tambah sehat, tambah kuat, tambah kaya. Tidak ada kata gagal, yang adanya sukses atau belajar. Tidak ada kata gagal, yang adanya sukses atau belajar. Dan seringkali dalam waktu yang kosong, lagi nunggu, lagi di dalam mobil, seringkali anak buah saya tanya kepada saya, Pak, kok Anda ngomong-ngomong sendiri itu ada apa sih Pak? Bapak asma ya, dikirain asma malah. Bukan, sehat total, amin. Saya bilang gitu ya, amin. Kemudian saya ngomong apa? Biasanya saya ngomong sama. Doa yang saya pakai, saya bilang, bijaksana, sehat, keluarganya harmonis, kaya raya ceria. Bijaksana, sehat, keluarga harmonis, kaya raya ceria. Bijaksana, sehat, keluarga harmonis, kaya raya ceria. Bijaksana, sehat, keluarga harmonis, kaya raya ceria. Ketika saya ulangi, tanpa sadar, menjadi pikiran saya, menjadi perasaan saya, menjadi tindakan saya, menjadi ucapan saya, menjadi kebiasaan saya, dan kebiasaan saya ini membentuk nasib saya hari ini. Dan sampai hari ini, saya terus masih ngomong itu, dan ngomong itu, dan kebiasaan-kebiasaan inilah yang membuat saya jadi hari ini. Nah, sekarang saya kepingin kita langsung melakukan tugas-tugas yang ada di dalam CD ke-10 ini. Jadi tolong ambil buku sukses Anda. Sekarang juga, action adalah segalanya. No action, nothing happen. When you take action, miracle happen. Kita mulai start. Saya tidak peduli apapun agama Anda. Mulailah rancang doa Anda. Ambil buku sukses Anda, tulis doa Anda. Doa pribadi Anda, apapun, yang paling penting Anda mulai sekarang, nanti bisa Anda rubah juga. Anda boleh ikut doa saya, Anda boleh ikut doanya Benjamin Franklin, atau Anda boleh ikut doa apapun yang membuat Anda menjadi lebih baik, lebih bersyukur, karena sudah diciptakan hidup di dunia ini oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kira-kira nilai-nilai apa yang Anda akan sebutkan di sana, sehingga ketika Anda mengucapkan doa ini, Anda merasa sangat-sangat nikmat. Demikian juga, mestinya Anda sudah melakukan PR yang kemarin, yaitu Anda bangun tidur, kemudian Anda ngolet dan ngomong terima kasih Tuhan. Oh yes. Kalau belum, Anda harus ngulangin lagi dan Anda harus melakukan. Atau Anda boleh lakukan sekarang juga, ngolet dulu dan senyum dan tarik nafas panjang dan ucapkan terima kasih. Tapi yang jelas, sekarang kita keluarkan buku Anda, tulis di dalam sana satu doa yang Anda akan lakukan setiap pagi. Doa apakah itu? Sekarang tulis, kemudian nanti kalau kurang pas boleh Anda rubah, silakan. Tapi saya ingin Anda menulis sekarang juga. Saya beri Anda waktu sekitar 4 menit untuk menulis apapun yang terlintas di dalam pikiran Anda, doa yang akan membimbing Anda mengarah kehidupan Anda yang lebih baik, yaitu menjadi kebiasaan pemenang. Sehingga Anda mempunyai nasib pemenang. Mulai sekarang. Go! Tulis doa Anda. Saya melihat Anda dari sini. Tulis sekarang juga. Ayo tulis. Pikirkan.
pikirkan? Tulis di dalam sana satu doa yang Anda akan lakukan setiap pagi. Saya melihat Anda dari sini. Lanjutkan, silakan ditulis. 1 menit lagi. Go! Oke, selamat datang kembali. Sekarang kita masuk ke dalam satu sesi, yaitu apa pertanyaan? Karena sekali lagi, fokus kita seringkali harus dibimbing dengan pertanyaan yang benar. Dengan pertanyaan yang benar, hidup kita akan lebih berkualitas, karena kita bisa memberi arti yang benar dan fokus ke hal-hal yang kita inginkan. Jadi sekarang juga, tulis minimal satu pertanyaan yang setiap pagi harus Anda tanya kepada diri sendiri, sehingga hidup Anda jadi lebih berkualitas. Saran saya, Anda boleh tanya apa yang saya syukurin, akibatnya Anda akan fokus kepada yang Anda syukurin. Kemudian yang kedua, tindakan apa yang harus Anda lakukan hari ini yang mengarah ke arah impian Anda. Atau Anda bisa ambil juga dari pertanyaannya Benjamin Franklin tadi kepada dirinya sendiri, perbuatan baik apa yang akan saya lakukan di hari ini. Itu adalah suatu hal kebiasaan yang sangat-sangat baik. Kemudian, di akhir hari, Anda boleh tanya. Tulis pertanyaan Anda. Seperti contoh pertanyaannya dari Benjamin Franklin, atau pertanyaan yang sering saya tanyakan kepada diri saya sendiri. Selesai hari, kemudian saya tanya, hari ini saya belajar apa? Saya pernah membaca satu buku yang menceritakan ada satu orang yang begitu suksesnya, hebat sekali. Kemudian pada waktu ditanya, hal apa sih yang bisa membuat kamu sukses, bisa mencapai begitu banyak pencapaian? Kemudian dia bilang, karena saya dari kecil selalu saya ditanya oleh ayah saya. Sebelum saya tidur, papa saya, ayah saya langsung tanya ke kamar saya, hari ini kamu belajar apa? Nah, karena selalu ditanya seperti itu, makanya saya selalu berusaha bahwa satu hari itu pasti harus ada yang saya pelajarin. Entah satu hal apapun.
Atau kesimpulan apa di dalam pengalaman hidup saya di hari itu? Atau saya baca apa? Saya belajar apa? Nah, dengan pertanyaan seperti ini, ternyata membimbing saya menjadi sangat-sangat sukses. Wow, saya sangat terkesan, dan kenapa tidak? Saya tanya kepada diri saya sendiri malam hari, oke, selain terima kasih Tuhan apa yang saya syukurin hari ini, kemudian perbuatan apa yang sudah saya lakukan, yang sudah mengarah ke arah impian saya. Yang ketiga, saya selalu tanya, apa yang saya pelajarin hari ini, entah dari pengalaman saya, atau entah dari buku yang saya pelajarin, atau kesimpulan-kesimpulan yang saya ambil, sehingga tidur dengan nyenyak karena puas, sudah maju mengarah ke arah impian yang saya inginkan. Sekarang tiba saatnya Anda yang menulis pertanyaan yang akan Anda tanyakan di pagi hari dan di sore hari. Jangan khawatir, Anda bisa merubah kapanpun, tapi sekarang Anda tulis sekarang juga. Saya beri waktu 2 menit. Mulai sekarang. Pikirkan. Ayo tulis pertanyaan yang akan Anda tanyakan di pagi hari dan di sore hari. Saya melihat Anda dari sini. Lanjutkan, silakan ditulis. 1 menit lagi. Go! Pikirkan pertanyaan yang akan Anda tanyakan di pagi hari dan di sore hari. Ayo tulis. Selamat datang kembali. Kebiasaan-kebiasaanlah yang akhirnya membentuk manusia. Manusia boleh dikata adalah budak dari kebiasaan. Untuk itu alangkah baiknya kita membentuk kebiasaan pemenang. Kebiasaan pemenang dimulai dari bangun tidur. Hal-hal kecil menjadi hal-hal besar. Sikap-sikap yang kecil membentuk prinsip-prinsip yang kecil, tapi menghasilkan hasil-hasil yang besar. Ketika ada orang tanya, Pak Tung, kalau Pak Tung sendiri kebiasaannya bagaimana? Seperti tadi, bangun tidur saya ngolet dan saya ucapkan terima kasih Tuhan. Dan kemudian saya doa gitu ya. Dan kemudian setelah doa, terima kasih atas segala kebijaksanaanmu. Segala kesehatan, segala kekayaan, segala kebijaksanaanmu. Segala kesehatan yang telah kau berikan. Keluarga harmonis, kekayaan dan keceriaan. Dan janji untuk membuat berlimpah. Kemudian tanya, apa yang saya syukurin hari ini, dan lalu tindakan apa yang akan mengarah ke arah impian saya yang akan saya lakukan hari ini. Kemudian ketika bangun tidur saya minum air putih. Air putih adalah air yang sangat-sangat menyehatkan begitu ya, untuk cleansing diri kita. Biasanya 600 mili, air putihnya hangat, atau kalau minimal tidak dingin, air putih biasa, glek, dalam waktu 15 menit, kemudian kencing langsung, bersih, dan kemudian minum jus buah, jus dicampur antara wortel, kemudian tomat, kemudian sayur, kemudian apapun yang kadang saya campur di sana, yang jelas ditambahin klorofil atau zat hijau daun, terus kemudian juga saya tambahin probiotik, seperti Yakult yang dimana ada bakteri yang bermanfaat, blender jadi satu diminum, kemudian biasanya langsung ke kamar mandi untuk menunaikan panggilan alam, bersih-bersih usus maksudnya, kemudian mandi. Nah, pada waktu mandi juga olahraga gitu ya, lonjak-lonjak, kadang jongkok ke bawah, naik atas, gunakan otot-otot supaya bisa bermanfaat. Karena seringkali otot kalau tidak digunakan, dia mengecil dan menghilang. Nah, ini adalah latihan praktis gitu ya. Setelah setengah jam, baru makan pagi. Kemudian, saya pribadi juga mempunyai kebiasaan membaca buku. Minimal satu hari 10 menit. 10 menit, minimal gitu ya. Ada orang bilang saya satu hari 4 jam. Silakan, ada satu hari 5 jam, very good.
Kalau baca doang tidak take action juga berat gitu ya. Saran saya juga boleh Anda fokus kepada satu buku 5 jam selesai, kemudian Anda susun untuk membuat Anda jadi lebih baik. Kenapa tidak? Sekarang juga mari kita tulis 12 perbuatan yang luhur. Terserah, luhurnya adalah relatif. Luhur bagi Anda sendiri atau luhur bagi anggapan orang umum, silakan. Luhur sesuai dengan agama kita juga boleh. Luhur dengan pendidikan moral kita juga boleh. Tapi silakan tulis 12 perbuatan luhur apapun. Misalnya, kalau saya, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Yang setiap hari harus dilakukan. Kemudian bersyukur dan terima kasih kepada istri, itu tiap hari harus dilakukan. Karena dia mendampingin saya, begitu ya. Dan kemudian bersyukur dan berterima kasih kepada diri sendiri. Itu adalah salah satu bagian dari bersyukur. Kemudian yang kedua, memuji orang lain. Sudahkah hari ini saya memuji orang lain? Gitu ya. Kemudian yang ketiga, menyatakan perhatian dan kasih sayang kepada orang lain dalam bentuk apapun. Kemudian yang keempat adalah belajar. Kemudian yang kelima, mengelola keuangan dengan baik. Jadi karena setiap hari, mestinya entah kita melindungi, entah kita mencari uang, entah kita mengatur pengeluaran, entah kita mengungkit uang kecil menjadi uang yang banyak, atau kemudian kita juga mencari informasi tentang bagaimana memanfaatkan, melindungi, dan mengungkit uang secara lebih baik. Misalnya Anda tidak melakukan apapun, itu sebetulnya Anda tetap mengeluarkan uang. Karena tagihan handphone Anda jalan, listrik Anda jalan. Nah setiap hari, kenapa tidak kita mengatur keuangan kita dengan lebih baik? Entah minimal 10 menit Anda mikirin tentang uang Anda, supaya bisa bermanfaat bagaimana, atau Anda mau amal kemana juga boleh, atau Anda mau invest kemana, atau Anda belajar tentang bagaimana membuat uang Anda jadi lebih baik, kenapa tidak? Itu salah satu hal yang mulia kalau Anda bisa mandiri, baik, dan akhirnya membawa manfaat untuk orang banyak dari sisi keuangan. Kemudian berikutnya, membuat nilai tambah, sehingga dunia jadi lebih baik karena ada kita, entah hal kecil aja. Apa hal-hal kecil yang Anda bisa membuat nilai tambah? Entah seperti Ralph Waldo Emerson mengatakan bahwa cita-citanya dia adalah membuat dunia menjadi sedikit lebih baik karena dia pernah hidup. Mungkin dia membuat taman yang indah, membuat jalan sedikit lebih bersih karena dia, atau dia mendirikan suatu hal yang bisa mempunyai manfaat untuk orang lain. Kenapa tidak? Kemudian amal, sudahkah Anda amal hari ini? Entah seberapa kecil tapi itu bagian dari hati kita, kenapa tidak? Olahraga, sudahkah Anda menggerakkan otot-otot Anda, meregangkan otot Anda, melatih otot Anda? Walaupun sesederhana apapun, silakan. Itu salah satu perbuatan mulia kita untuk menghargai karunia Tuhan, sehingga tubuh kita terawat dengan lebih baik. Kemudian, sudahkah Anda, kalau saya pribadi misalnya, minum minimal 3 liter. Kalau saran saya Anda minimal 2 liter, tapi kalau mau lebih sehat lagi minimal 3 liter. Sekali lagi, air putih begitu ya, teh tidak dihitung, kopi tidak dihitung, susu tidak dihitung, itu air putih gitu ya, membuat kita sehat, cleansing. Kemudian makan makanan yang bermanfaat secukupnya, bukan berlebihan gitu ya. Dan kemudian menginspirasikan kepada orang lain menjadi lebih baik, entah dengan ngajar atau kemudian menceritakan suatu hal yang terinspirasi kepada orang lain, yang bisa menginspirasi orang lain menjadi lebih baik. Menulis jurnal, Anda menulis catatan harian yang bisa Anda kenang, misalnya seperti itu. Istirahat yang cukup minimal 6 jam. Itu salah satu kebiasaan-kebiasaan. Atau Anda apa? Silakan. Atau perbuatan apapun boleh Anda tulis di sana yang bisa membuat Anda menjadi baik, bermanfaat untuk orang banyak, membuat orang banyak jadi lebih baik dan direstui Tuhan. Silakan tulis 12 perbuatan luhur Anda. Sekarang juga Anda saya beri waktu 3 menit. Mulai. Go! Pikirkan, tulis 12 perbuatan luhur Anda. Ayo tulis. Saya melihat Anda dari sini.
Lanjutkan, silakan ditulis 12 perbuatan luhur Anda. 1 menit lagi. Go! Selamat datang kembali. Setelah Anda tulis, lipat, masukkan kantong Anda, juga dikopi lagi, tempel di tempat Anda di mana Anda bisa baca. Demikian juga doa Anda, pertanyaan-pertanyaan Anda, tulis, tempel di mana-mana yang bisa Anda lihat, sampai hafal di luar kepala, tanpa sadar akan menjadi bagian dari nilai-nilai hidup Anda yang membuat Anda menjadi lebih baik. Contoh dari kekuatan kebiasaan. Satu hari saya diundang di seminar Asosiasi Manajer Indonesia. Pada waktu itu ada peluncuran buku seketika 50 buku. Buku yang tebal luar biasa gitu ya. Maksudnya bukan hanya 20 halaman, 30 halaman, no, di atas 100 halaman. Dikarang oleh satu orang dari IPB dan kemudian mendapat rekor muri sebagai pengarang buku yang langsung menerbitkan 50 buku. Nah, ketika ada orang yang seperti ini, kalau Anda kepengen mencontek, Anda tanya, apa yang dia lakukan kebiasaannya? Dia bilang, saya biasa bangun jam 4 pagi, kemudian saya langsung nulis buku gitu ya. Nah ini, setelah sembahyang dan kemudian dia nulis buku, yang dilakukan always, selalu, seperti itu terus. Mau hujan, mau sakit, mau sembuh, mau apa, dia mempunyai kebiasaan yang luar biasa, dia menulis buku terus. Tidak heran bukunya begitu banyaknya. Kemudian, di akhir CD ini, saya sampaikan, ada kata-kata yang saya baca, di tembok di kantor saya tertulis seperti ini. Winner or loser, pemenang atau pecundang. Winner is always a part of the answer. Pemenang adalah selalu bagian dari jawaban. Sedangkan pecundang adalah selalu bagian dari masalah. Pemenang selalu mempunyai program, setelah ini akan melakukan ini, setelah ini akan melakukan ini, diambil pelajaran apa untuk menjadi lebih baik. Sedangkan pecundang selalu mempunyai alasan. Pemenang mengatakan, let me do it for you. Mari saya kerjakan untuk kamu. Pecundang mengatakan, that's not my job. Itu bukan kerjaan saya. Jadi pemenang mempunyai kebiasaan untuk mengambil tanggung jawab dan inisiatif mulai dari dia. Sedangkan pecundang tidak take action, malah menyalahkan orang lain. Pemenang melihat jawaban di setiap masalah, sedangkan pecundang selalu melihat masalah di setiap jawaban. Pertanyaan saya, boleh tidak melihat masalah di setiap jawaban? Boleh, tapi pada akhirnya Anda harus bertanya, oke, kira-kira supaya kemungkinan berhasil besar, apa yang harus saya lakukan? Sehingga Anda kembali ke solusi. Kalau Anda melihat masalah terus, Anda jadi pecundang. Kalau Anda boleh melihat masalah, tapi 80% waktu Anda harus fokus cari jawabannya. Tertulis juga di sana, winner see a green near every sand trap. The loser see 2 or 3 sand traps near every green. Pemenang mengatakan, mungkin bisa jadi itu sulit, tapi bisa. Sedangkan pecundang mengatakan, mungkin bisa, tapi itu terlalu sulit. Sekarang kita tahu, hidup adalah penuh pilihan kita. Tanpa sadar kita seringkali diperbudak oleh kebiasaan kita. Kenapa tidak kita dengan sadar membentuk kebiasaan kita? Be a winner. Punyalah kebiasaan-kebiasaan seorang pemenang. Sekarang sampailah kita ke tugas yang harus dilakukan. Setelah CD ini selesai, PR-nya adalah
Hari ini juga Anda harus menulis 15 kerugiannya apa kalau Anda tidak mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang Anda tulis tadi. Tulis 15 kerugian. Kerugiannya mungkin emosional, mungkin finansial, mungkin spiritual, mungkin relationship kita, mungkin kesehatan kita atau physical health kita, mungkin karir kita. Apa misalnya kerugian Anda kalau Anda masih punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk tadi? Ruginya apa? Kemudian setelah itu, tulis 15 keuntungan, kenikmatan yang luar biasa sangat. Secara keuangan bisa jadi, kemudian secara spiritual, secara intelektual, secara mental, secara fisik kesehatan kita, relationship kita, karir kita, kebahagiaan kita. Apa yang terjadi? Tulis 15 keuntungan. Bukan hanya keuntungan 1 tahun ini, tapi 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian. Kira-kira apa keuntungannya? Minimal 15 masing-masing. Lakukan sekarang juga. Sampai jumpa di CD berikutnya. Pasti bermanfaat. Saya Tong Desem Waringin mengucapkan salam dahsyat. Informasi seminar atau pelatihan untuk meningkatkan motivasi, sales dan marketing perusahaan. Anda bisa untuk meningkatkan motivasi, sales dan marketing perusahaan. Anda bisa menghubungi nomor telepon 021 547 6677. 021 547 6677. 021 547 6677. Atau klik di www.dahsyat.com.